melihat kita semua. Itu namanya ihsan. Sekali lagi doakan mesin alisan semakin tambah barokah. Amin. Kenceng apa enggak? Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak rahmatullah alaikum. Saat kita bisa berbuat baik, saat kita bisa beribadah, saat kita bisa melaksanakan amal soleh, kita harus berbahagia di dalam hati kita. Kalau kita mungkin merenung di dalam hati, pagi-pagi masih sekian banyak makhluk Allah yang terlelap di dalam kelalaian atau masih tidur. Kira-kira masih banyak yang tidur atau sudah masih banyak yang bangun di barokah subuh ini? Banyak yang tidur. Masih banyak yang tidur. Apalagi udah sholat tidur lagi. Jamaah, ada satu hadis saya menemukan di dalam kitab Kasyifatus Sadar karangan Syekh Nawawi Al-Bantabi Syarah Safinatul Najah. As-subhah turisul makro. Tidur setelah sholat subuh itu akan mewariskan kefakiran. Itu jamaah. Tidur setelah sholat subuh itu akan mewariskan kefakiran. Saya tanya jamaah bapak ibu, pengen apa tidak fakir? Tidak. Hah? Tidak. Tidak pasti semua. Insya Allah termasuk barokah subuh adalah solusi. Cara insya Allah kita untuk semakin barokah di dalam hidup kita. Ya, kita ulangi lagi. Apa itu barokah? Saya selalu bawa-bawa itu definisi barokah. Ziyadatul khair alal khair. Barokah itu tambah baik setelah baik. Tambah baik di atas baik. Itu disebut barokah. Jadi semakin meningkat kebaikan, semakin meningkat ibadah dan amal soleh, itu namanya barokah. Bapak Ibu pengen barokah? Pengen. Kurang kencang. Pengen barokah Bapak Ibu? Pengen. Pengen barokah? Pengen. Allahumma taqabbal, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selalu bicara barokah. Pagi-pagi kita didoakan oleh Nabi kita Muhammad, Allahumma barik ummati bi bukuriha. Ya Allah, berkahkan umatku yang bangun di pagi hari. Amin lagi. Amin. Ya rabbal alamin. Luar biasa. Apa tadi definisi barokah? Lebih baik daripada yang baik. Silakan kalau sudah bisa jawab pulang duluan. Jadi tambah baik setelah baik. Meningkatkan kebaikan. Itu Bapak. Lagi-lagi kita beruntung di pagi hari ini. Kita sholat subuh dilaksanakan dengan berjamaah. Luar biasa kali di dalam surat Al-Isra dikatakan aqimis shalah liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Bapak Ibu, di ujung ayat inna qur'anal fajri, sungguh sholat subuh karena adalah mashhuda, dihadiri oleh para malaikat. Amin. Alhamdulillah. Saya tanya lagi, Bapak Ibu pengen nggak dihadiri malaikat? Pengen. Ya jangan pikiran malaikat Jibril. Maksudnya yang hadir ketika kita sholat subuh. Ini Al-Quran. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya sholat subuh masyhur, dihadiri
disaksikan oleh para malaikat. Ibu bapak sudah melaksanakan sholat subuh apalagi di awal waktu, didukung lagi oleh Rasulullah, afdalul a'mal fi'lus sholah li awwali waktiha, paling utama melakukan segala aktivitas itu adalah melakukan sholat di awal waktu. Semua didapatkan oleh jamaah barokah subuh. Alhamdulillah. Kita dihadiri oleh malaikat penuh dengan barokah, penuh dengan ketenangan. Insya Allah. Jamaah rahmatullah alaikum. Apalagi kalau saya sampaikan fadilah berjamaahnya. Hadis riwayat Imam Ahmad, man shollas subha fi jama'atin paka'an nama shollal laila kullahu. Siapa orang yang sholat subuh dengan berjamaah, maka seakan-akan orang itu melaksanakan sholat sunnah semalaman. Alhamdulillah. Berapa jam semalaman? 12. 12. Semalam itu berapa jam? 12. Emang malam tadi nggak lewat bapak-bapak? Semalam itu berarti 12 jam. Dari jam 6 sampai jam 4 itu hitungannya lail, al-lail. Maka ditakdir dengan al-lail dengan isi marifat, artinya sepenuh malam, semalam suntuk. Jadi enggak pakai lailan, tapi al-lail. Jadi kita seperti ibadah sunnah semalam suntuk. Itu tuh bedanya ma'rifat dengan nakirah. Ya, kalau ma'rifat itu seluruhnya. Kalau nakirah, nah ini supaya ada pengalaman saja dan ilmu. Kalau nakirah itu lailan, cuman separuh malam, cuman semalam sebentar. Seperti Rasulullah Isra Mi'raj, lailan, enggak al-lail. Cuma sebagian malam saja beliau Isra Mi'raj. Maka kalau al-lail, kalau tadi Rasulullah mengatakan paka'an nama sholal lail, seakan-akan sholat orang itu sholat semalam suntuk. Alhamdulillah. Sehubungan dengan ini, saya ingin menyampaikan satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, salah satu nafari yudhilluhumullahu tahta dhilli arsyihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 3 kelompok, ada 3 nafar, 3 kelompok, tidak 3 pasukan akan mendapatkan perlindungan dari Allah di bawah arasnya Allah pada saat tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Hadirin, ada 3 kelompok, ada 3 golongan yang akan mendapatkan perlindungan di bawah perlindungan arsy Allah. Pada saat itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Kira-kira jamaah saya tanya, bisa nebak nggak apa yang saya bicarakan? Tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Ini kapan terjadinya? Hari kiamat. Hari kiamat, betul. Ya, sudah nyambung berarti ini omongan saya ya kepada jamaah. Jadi saat atau pada hari kiamat, 3 kelompok ini dapat perlindungan, dapat naungan, dapat pemeliharaan dari Allah. Ya, ini cuma 3 saja. Salah satu nama. Siapa yang pertama? Al-mutawaddi'u bil makarih. 1 kelompok yang akan mendapat perlindungan pada hari kiamat di antara sekian, ada 3. Orang yang berwudu, melaksanakan wudu bil makarih, di dalam waktu yang sangat berat. Wudu
sangat berat, capek, ngantuk, dingin, dan banyak, sangat berat, kita berwudu, kita bangun, dilanjutkan ma'al isbab, wudunya disempurnakan. Hadirin, ini kelompok pertama nih, kelompok orang yang wudu pada saat berat. Kira-kira saya tanya lagi, kapan kita berat mau berwudu? Saat malam. Tengah malam subuh, capek, malam habis, nggak begadang sih ya, capek, habis capek. Apalagi jam 4 udah mau adzan, bangun setengah 4 udah kesiangan. Kita wudu tuh jamaah pada saat itu, wudu dengan